Eruditians, welcome to Eruditia's YouTube channel. Hey ho Eruditians, welcome back to Eruditia's grammar class lesson 4. Thank you so much for spending some time to watch this video. Hari ini kita akan melanjutkan materi grammar class kita yang keempat, yakni about adjective. Yes, the fourth parts of speech, adjective atau kata sifat. Kita akan mempelajari definisi kata sifat, adjective, dan jenis-jenis kata sifat melalui video kali ini. Right, so let's go to the concept of adjective. Adjective are words that describe objects, people, and places. Jadi kalau misalnya kalian melihat kata sifat itu dalam kalimat digunakan untuk mendeskripsikan objek, orang, ataupun tempat, lokasi-lokasi. Contoh, she has a beautiful purse. Beautiful adalah salah satu contoh kata sifat, adjective. Dan dalam kalimat ini, beautiful menjelaskan purse, tas kecil. Carlos is very intelligent. Intelligent, salah satu kata sifat yang dalam kalimat ini digunakan untuk mendeskripsikan si Carlos. Maka dalam kata lain, kata sifat itu menjelaskan karakteristik ataupun sifat-sifat dari kata benda. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa jenis kata sifat. So, the first type of adjective yang akan aku jelaskan hari ini adalah tentang descriptive adjective. Descriptive adjectives are the most common type of adjective and they are used to describe certain quality of an object. Kata-kata sifat yang teman-teman sudah ketahui pada umumnya, mereka itu masuk golongan descriptive adjectives karena memang tujuan dari adjective adalah untuk mendeskripsikan kata benda seperti large, small, expensive, cheap, happy, sad, easy, difficult, dan berbagai kata sifat lainnya. Itu masuk golongan descriptive adjective. So, hati-hati teman-teman dengan urutan adjektif ketika teman-teman menempatkan lebih dari satu descriptive adjective untuk mendeskripsikan sebuah objek. For example, I ordered 2 tasty large pizzas for dinner. Bukan, I ordered 2 large tasty pizzas. Okay? Ada urutan tertentu untuk menempatkan ketika ada lebih dari 2 kata sifat dalam kalimat. Sentence, kita lihat beberapa contoh. Jennifer is working on a difficult job. Difficult menjelaskan job. The happy girl is enjoying the ice cream. Happy menjelaskan kata the girl. Susan purchased an expensive laptop yesterday. Expensive untuk menjelaskan kata benda laptop. Type of adjective yang kedua adalah possessive adjectives. I'm pretty sure kalian tahu tentang ini karena ini udah aku jelaskan di video pertama. Buat yang belum nonton dulu ya. Jadi possessive adjective ini adalah bagian dari pronouns. Yes, but they indicate possession. Bentuk kepemilikan. Seperti my, your, his, her, its, our, and their. Yes, mereka masuk golongan adjective, tapi possessive adjective untuk mengindikasikan kepemilikan dari kata benda. For example, my office is on the corner. My merujuk kepada office, okay? Kantor saya. He invited his friends to dinner. Kata his di sini merujuk kepada kepemilikan dari kata friends, jadi teman-temannya. Their dog is very friendly. Their di sini merujuk kepada kepemilikan dari si dog. Oke, jadi dog ini adalah anjingnya mereka. Right. Yang berikutnya, the third type of adjective yang mau aku kenalkan adalah quantitative adjectives. So, quantitative adjectives show quantity. Jumlah, number. How many of something is available. So, number, okay, dan juga beberapa bentuk kata yang merujuk kepada jumlah itu masuk dalam quantitative adjectives. Seperti numbers, ya, 1, 2, 3, 34, dan lain-lain. Several, many, a lot of. Mereka masuk golongan quantitative adjectives atau sering disebut dengan quantifiers. For example, in a sentence, there are 3 people in that house. 3 merujuk kepada jumlah dari orang yang ada dalam rumah itu. 3 people. I have many friends in Bali. Many merujuk kepada kata benda friends. Jumlah dari friends. My teacher counts 20 mistakes on my homework. Kata 20 merujuk kepada jumlah mistakes yang dibuat di dalam homeworknya saya. Based on the sentence.
Right, the fourth type of adjective adalah predicate adjectives. Jadi adjective yang berfungsi sebagai predikat dari sebuah kalimat dan merujuk kepada kata benda yang munculnya di bagian subjek. So possessive adjectives appear at the end of a sentence to describe the noun at the beginning of the sentence. Contoh, the job is very stressful. Nah, kata stressful ini untuk mendeskripsikan tentang job yang ada di awal kalimat. The vacation was enjoyable. Enjoyable untuk menjelaskan vacation. The math test was difficult. Difficult di sini untuk menjelaskan tentang the math test. Oke, so itu adalah beberapa jenis dari kata sifat dan juga deskripsi tentang kata sifat yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman hari ini. Buat kalian semua mungkin sudah mulai bisa tahu apa aja kata-kata yang termasuk dalam golongan adjective. Oke teman-teman, if you find this video useful and interesting, don't forget to like, comment, and subscribe. And thank you so much once again for spending your time to watch this video. And I cannot wait to see you on the next videos. Thank you so much. Bye-bye!